Halo semuanya, nama saya Mikael. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Nah, sebelumnya ini kan saya sudah menjelaskan cara bagaimana buat toolbar ini yang di atas ini dan sebuah tombol yang mengarahkan ke website lah, suatu website kan. Nah, selanjutnya saya ingin melanjutkan pembahasannya yaitu fragment. Nah, fragment ini apa? Kalau kita pindah halaman gitu dari activity ke activity lain. Contoh login ke main ini. Kita kan kalau pindah tuh ya pindah aja gitu ke halaman kayak gini kan. Nah, beda fragment dengan yang lainnya itu daripada kita pindah, kita yang memanggil activity tersebut. Nah, sebagai contoh saya buka, saya pindah ke fragment lain. Ya di mana ya perubahannya smooth aja gini kan. Kayak tak nampak dari kayak slide PPT gitu kan. Kita pindah ada cara motion pindahannya nggak ada. Kenapa? Karena kita sebenarnya masih zaman yang sama, cuman yang ditampilkan aja yang berbeda. Nah, jadi untuk buat file fragment ini caranya sama seperti kita buat activity biasa, tapi kan ini biasa activity, namun sekarang kita ke fragment blank sini. Nah, kalau kita buat sebuah fragment, ya tampilannya bakal seperti ini yang dimana baik fungsi gitu kan. Nah, dari semua fungsi yang disediakan ini, kita cuma butuh apa? Kita cuma butuh only create view. Kenapa? Karena kita cuma butuh tampilannya aja. Yang lainnya kita nggak begitu pakai. Nah, jadi kita hanya perlu hapus kecuali kelas utamanya ini. Kita hapus variabelnya, kita hapus untuk create-nya, kita hapus sisanya, dan hanya menyisakan on create view ini aja. Nah, setelah ini tersisa cuma on create view, baru kita bisa lanjut gitu. Yang pertama mau dibuat ada button nih. Nah, karena ini fragment bukan activity biasa, jadi cara kerja buttonnya agak beda. Yaitu contohnya ini. Yang dimana kalau saya klik dia bakal ke fragment yang kedua tuh. Nah, pas ke fragment kedua, daripada pakai intent gitu kan, kemarin pakai intent untuk pindah, tapi sekarang beda yaitu replace. Kenapa? Karena sama kayak kerja activity. Activity kan intent artinya kita pindah. Namun karena ini fragment kan berarti harusnya tampilannya aja yang diubah kan. Jadi yang dilakukan ada replace, mengganti. Karena fragment ini dia mirip array lah gitu. Jadi satu bakal menampung semuanya satu variabel yang dimana penampung first fragment, second fragment, third fragment yang saya buat ini adalah fragment activity. Dia bakal menampung ini ada halaman yang bakal ditampilkan utama. Cuman tampilannya aja yang berubah sesuai dengan first fragment, second fragment atau fragment yang mau kita tampilkan. Nah, jadi kalau mau buat button untuk pindah, kita harus gunain perintah ini, yaitu activity sebagai fragment activity atau apa yang representasi halamannya lah. Terus kita replace tampilannya menjadi ya fragment yang kita inginkan gitu. Nah, setelah dibuat baru ini juga ada perubahan juga di sini. Kan sebelumnya kan saya bilang hapus semua. Cuman di sini kan return. Nah, di sini ini daripada kita buat return dengan perintah ini, kita buat variabel baru gitu. Yang bernama view, di mana dia bakal lakuin perpindahan tersebut. Lebih tepatnya ini bakal kembalikan lah sebuah tampilan gitu. Mana dia bakal kembalikan tampilan fragment false. Nah, gitu. Dia bakal dikembalikan tampilannya. Nah, jadi gitu caranya. Cuman ada cara kedua untuk apa perpindahan fragment ke fragment lain gitu. Bedanya ya ini kan saya buat tombol di dalam fragment tersebut lah. Ada satu lagi di mana kita buatnya bukan di fragment tersebut tapi di fragment activity ini atau halaman utama ya. Nah, itu akan saya masuk. Nah, selanjutnya adalah uh, bagian halaman activity utamanya. Nah, kalau dibanding dengan Five Activity lain kan kita cuma buat tampilan gini. Nggak ada yang spesial-spesial lah gitu. Kayak perintah apalah. Kayak web gitu. Web kan kita butuh web view. Ini nggak ada. Ya cuma tampilan biasa. Nah, tapi berbeda untuk fragment utama. Yang dimana kita pakai frame layout. Nah, frame layout ni ya untuk munculin fragmentnya.
Mana ya saya buat fragment layout, buat fragment ID-nya. Nah, terus sini juga buat toolbar untuk apa ya? Untuk kembali lah, tombol kembali kita gitu ke halaman second-nya. Nah, jadi kita butuh bantuan frame layout untuk sebagai area tampilan sama seperti website. Nah, setelah kita buat kan, berarti kita butuh pemanggil gitu untuk panggil fragment-fragment yang kita buat. Nah, jadi di sini dideklarasikan toolbar yang seperti kemarin kan, dimana artinya dia buat toolbar, dia sediain buttonnya, terus dia sediain title-nya apa, basic fragment, terus button. Nah, dimana ada ini. Nah, ini ada fungsi yang bakal menampilkan fragment yang kita inginkan. Mana support fragment manager bikin transaction di mana tampilan halaman frame tadi, frame layout tadi bakal diganti dengan tampilan fragment container yang bernama first fragment. Nah, fragment container ni ya seperti storage-nya lah. Storage untuk fragment yang kita buat, dan first fragment ni bakal dia tampilkan untuk tampilan first fragment yang ini. Nah, jadi pas kita buka halaman kayak fragment ini, fragment activity, dia otomatis kebuka first fragment, yaitu tampilan ini. Nah, setelah itu di bawahnya, karena sebelumnya kan kita pindah halaman nih, makanya fungsi apa button ini diubah jadi replace, yang dimana dia bakal replace menjadi fragment container fragment, yang dimana artinya apa, dia bakal kembali gitu. Contohnya gini. Nah, dia bakal kembali ke sebelum fragment ini. Nah, dan ini untuk sama juga seperti toolbar ya. Jadi ini sebenarnya kedua fungsi ini mirip dengan toolbar lah, fungsinya sama gitu. Untuk kembali lah ke halaman sebelumnya. Nah, setelah dasar memang itu, yang dimana ini ya cek ID itemnya udah diklik atau belum dah, kayak button. Dan ini untuk kembalinya, fungsi untuk kembalinya. Nah, itu aja untuk fragment, yang dimana kalau kita pencet, kita sediain button. Seperti ini juga mirip lah, karena satu-satunya fungsi yang kita masukin itu cuma buttonnya aja, sama perubahan terhadap variable view, yang dimana daripada kita langsung return ini, kita simpan dulu kan, baru kita kembalikan nilainya. Jadi itu aja untuk tampilan fragment. Nah, sekarang ada fragment kedua yang saya namain welcome screen. Nah, ini fragment ini agak unik penggunaannya. Kenapa? Karena sama, cuman ini khusus untuk gambar gitu. Kalau kalian buka web atau aplikasi biasa kan, kita di halaman sama, cuman kita bisa ganti-ganti gambarnya, tampilannya gini. Jadi bagus gitu. Nah, jadi untuk buat fungsi kayak gini, sama kita harus buatkan sebuah fragment. Nah, ini yang saya lupa jelasin, yaitu untuk fragment activity atau halaman utama kita, itu kita nggak buat fragment, tapi kita buatnya jadi activity yang blank view, empty view activity. Nah, itu yang bakal jadi tampilan halaman utama kita. Nah, pada mana kita tahu bedanya, yaitu lihat kelasnya aja. Mana compact activity ini ya berarti activity biasa. Tapi kalau kalian lihat kelas kayak activity lain, dia kelasnya fragment. Jadi gitu cara bedanya. Ini file fragment atau ini file activity biasa. Nah, setelah kita tahu, maka kita buat juga di sini. Yang dimana ini apa? Nah, ini file activity biasa. Ini file activity biasa, pixel adapter activity biasa. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsi pixel adapter ini dia bakal ngecek gitu kita di halaman mana. Yang dimana akan saya lanjutkan nanti ya. Saya mau menjelaskan bagian lainnya terlebih dahulu. Yang dimana ya welcome satu fragment. Ya sama gitu. Kita hapus semua fragment, kita sisain variable view yang bakal simpan sebuah nilai untuk returnnya, untuk ditampilin gitu. Nah, ini kan berbeda nih, dimana dia gak ada fungsi button, dimana berbeda dengan fragment sebelumnya yang saya letak di fragmentnya itu sendiri. Nah, ini akan ada buttonnya di fragmentnya. Mana kalau di halaman activity fragment ini, saya tidak letak button apapun. Saya letaknya di bagian fragment. Nah, tapi berbeda dengan yang ini, dimana ini gak ada button.
Berarti buttonnya di mana? Yaitu di halaman utamanya. Jadi dia berada di sini. Ini buttonnya. Nah, ini akan jadi button kita. Jadi untuk buat fungsi button yang bisa bekerja gitu, maka dia pakai fragment list, di mana dia importkan semua fungsi ini. Baru kita gunakan lah. Kita deklarasikan variabel yang bakal sebagai penampung untuk objek-objek tersebut. Lalu kita buatlah fungsinya, yaitu variabel viewPager ya untuk sebagai penampung tampilannya .syndicator. Nah, .syndicator ni apa nih? .syndicator tuh kalau saya kembali, nah kalian pakai button titik di bawah ni. Nah, kalau saya klik next, dia bakal tampil gitu. Ini kemana nih? Jadi halaman ke berapa? Nah, itu ada .indicator. Nah, jadi untuk import .indicator ni mungkin kalau diimport gini aja pakai perintah ini, dia bakal merah gitu. Kenapa? Karena kita sebenarnya gak punya library-nya. Kita harus download dulu. Nah, jadi untuk download ni kita perlu ke Gradle script, ke Gradle yang modul app. Lalu kita download dengan fungsi ini implementation tubomo.syndicator versinya 4.3. Nah, kita harus gunain fungsi ini. Dimana kalau kita buat perintah ini, dia bakal ada minta sync gitu. Nah, sebagai contoh saya ubah ini kedua. Nah, dia nanti ada minta gitu, kita sync dulu. Karena kita mau import library baru. Nah, setelah kita sync, kalau berhasil kan, nah, kita bisa langsung pakai gitu. Jadi kembali ke sini, kita tinggal import. Ini butuh nih, kenapa? Karena sebagai penanda. Dia bakal nampilin titik-titik ini. Nah, untuk buat titik tersebut tampil pun kita butuh kembali ke activity-nya. Lalu di sini nampak home tubomo ini. Nah, mana dia bakal tampilin. Tapi gimana dia tahu gitu kalau kita ada 3? Nah, disitulah fungsi adapter ini. Page adapter ini. Karena dia punya korelasi dengan berapa banyak halaman kita tahu gitu. Dia udah di halaman berapa, berkorelasi dengan page adapter ini. Jadi di sini di button ini mana ya sama .syndicator text to viewPager. Kenapa? Karena kita ingin tampilkan button next ya. Di sini button next kan berbeda, di mana sebelumnya kita pakai replace kan. Ini beda. Mana current item bakal dicek nih. Kita udah di halaman berapa, yang terletak di mana? Terletak di fungsi sini. Di mana ini get item, dia bakal tentuin berapa banyak fragment yang korelasi gitu dengan welcome screen activity. Nah, setelah dicek berapa banyak korelasi, baru dibuat create fragment ini untuk mengetahui suatu posisi fragment ini udah fragment ke berapa gitu. Karena saya kan sudah buat 3 nih, sama seperti sebelumnya. Berarti ada 3 kan, dia udah tahu size-nya 3. Cuman dia ingin tahu lagi di mana posisinya. Kita udah posisi mana, ke yang 1, kedua, atau ketiga gitu. Nah, jadi itu page adapter. Fungsinya untuk mengetahui di mana. Dan disitulah bakal ditentukan berapa banyak jumlah dari .syndicator ini. Nah, mana dia bakal sesuai gitu. Text to viewPager dia bakal sesuai. Nah, lanjut di sini button skip. Nah, button skip ni finish welcome screen, dia bakal panggil sebuah fungsi bernama finish welcome screen. Di mana ini juga else juga. Kenapa? Karena kan seperti saya contoh ini kan tombolnya next nih. Kalau saya pencet jadi finish. Nah, kayak mana buat kayak gini? Nah, yaitu dengan viewPager registered on page sini. Memang bakal dicek gitu. Tergantung dari posisinya bakal dicek apakah posisinya pada min 1 atau di posisi terakhir lah. Kalau dia berarti dia ubah text dari button jadi finish. Baru button untuk skipnya dibuat bang. Kenapa? Kan kita udah di halaman terakhir. Kayak mana kita skip? Kita skip kemana? Jadi sama aja kayak finish kan. Tapi kalau enggak, kalau kita enggak berada di halaman terakhir, maka dia bakal tampilin tombol next. Cuman tombol skipnya dibuatnya on gitu, visible, bisa dilihat gitu, enggak hilang. Nah, dengan fungsi ini
Jadi kita bisa ganti gitu teks yang kita inginkan dari button yang kita inginkan. Nah. Dan button apa yang mau kita tunjukkan tergantung dari halaman yang kita inginkan gitu. Nah, jadi setelah buat button yang bisa ubah teksnya dan hilangnya atau tampilin button. Baru di sini kan kita pindah halaman. Mana bakal dicek dulu. Kita di mana? Koordinat hitam kita di mana? Kita di posisi mana? Jika posisi kita berada di bawah di bawah halaman terakhir. Berarti dia bakal pindah untuk nampilkan yang selanjutnya. Jadi misalnya ini anggaplah ini kita di 0 nih. Nah, kalau dia dicek di bawah 3 enggak? Atau di bawah 2 enggak? Nah, ini di bawah 2 enggak? Iya di bawah 2. Berarti dia bakal tampilin button ini. Terus kalau kita klik next, dia tambah 1 berarti dia minta kita tampilin halaman selanjutnya yaitu halaman 1 yang ini. Dicek lagi. Halamannya masih bawah 2 masih ya, berarti buttonnya masih sama. Kita klik next, sekarang dicek lagi. Dari 2 kan, dicek lagi udah sesuai 2 enggak? Sama, berarti enggak boleh. Dia bakal panggil fungsi finish welcome scan. Nah, di mana bakal kebaikan kita ke activity login. Nah, biar saya klik, kan dia kembali ke main activity ya, bukan login. Kenapa? Karena kemarin kan sudah dibuat fungsi gitu, biar tiap kali kita udah login, kita gak usah login lagi. Nah, jadi selanjutnya ini fragmentnya, yang dimana biasa aja sih. Biasa aja sama seperti fragment sebelumnya, ya cuma ada tampilan gini aja. Bedanya ada buttonnya. Mana kok fragment fast kan ini saya ada buat button di bawah. Berarti kita harus buat fungsi untuk pindahnya yang menggunakan replace. Nah, tapi di sini gak ada. Saya letak di fragment utamanya, yaitu welcome screen ini. Nah, jadi kalau mau buat sebuah dot ini, ya kita pakai fungsi tebu nomo. Nah, baru saya buat buttonnya yang korelasi dengan yang untuk pindah-pindah fragment aja. Nah, sekian aja itu untuk video saya kali ini. Maaf ya kalau penjelasan saya singkat kali hari ini. Kenapa? Karena saya nggak bisa jelasin secara satu-satu gitu. Ini kodenya fungsinya untuk apa gitu. Tapi saya bisa menjelaskan secara pemahaman keseluruhannya fungsinya apa gitu. Jadi saya minta maaf untuk itu karena kurang jelas ya pembahasannya. Itu saja dari saya. Bye-bye.